Dalam perancangan dan perakitan rangkaian-rangkaian elektronik, tidak selalu diperlukan unit power supply tersendiri untuk setiap rangkaian yang memerlukan tegangan supply yang berbeda. Sebagai contoh, dari sumber tegangan aki 12 volt bisa disuplai rangkaian-rangkaian yang memerlukan tegangan supply 5 volt, 12 volt, bahkan rangkaian yang memerlukan tegangan lebih tinggi 24 volt. Lalu bagaimana caranya? Untuk tegangan 5 volt digunakan penurun tegangan buck converter. Sedangkan untuk tegangan 24 volt digunakan penaik tegangan DC boost converter. Apa itu boost converter? Boost converter adalah konverter atau perubah tegangan DC ke DC kepada level yang lebih tinggi. Boost converter adalah bagian dari power supply yang bekerja dalam switching mode power supply atau SMPS. Karena fungsinya menaikkan tegangan DC, maka boost converter diistilahkan juga dengan step up converter. Dalam penggambaran diagram blok kira-kira seperti ini. Pada boost converter terdapat generator blok, transistor, dioda, induktor, dan kondensator perata. Generator blok berupa sirkuit yang menghasilkan denyut-denyut tegangan blok dengan faktor duty cycle yang terkontrol oleh tegangan. Transistor yang digunakan bisa saja dari jenis bipolar dan bisa juga MOSFET. Dalam contoh ini digunakan transistor bipolar. Dioda yang digunakan dari jenis Schottky, karena dioda jenis ini mampu digunakan untuk denyut-denyut berfrekuensi tinggi. Sedangkan induktor yang digunakan adalah induktor dengan faktor Q yang tinggi, yang umumnya mempunyai inti ferrit. Perhatikan pada gambar. Dalam satu siklus gelombang blok terjadi satu kali munculnya tegangan blok atau on dan satu kali tegangan kosong atau off. Waktu terjadinya on adalah T-on dan waktu terjadinya off adalah T-off. Waktu secara keseluruhan dalam satu siklus adalah T-on plus T-off, yaitu T, satuannya dalam detik atau second. Ketika terjadi on, transistor akan aktif menggroundkan titik X hingga tegangan di titik ini secara praktis menjadi 0 volt. Pada saat sekejap ini, tegangan pada L1 akan praktis setinggi tegangan input, maka pada L1 itu pun tersimpan energi elektrik. Selanjutnya ketika terjadi off, transistor tidak aktif lagi sehingga pada titik X kembali terdapat tegangan, tidak 0 volt lagi. Seharusnya tegangan pada titik X ini adalah tegangan dari jalur input saja dan tingginya kira-kira setara dengan tegangan input. Namun karena pada saat yang bersamaan energi pada L1 dilepaskan juga, maka tegangan pada titik X itu jadi lebih tinggi dari tegangan input berlipat ganda. Tegangan pada titik X yang telah meninggi ini kemudian dihantarkan oleh dioda D1 ke titik Y untuk mengisi muatan C1 dan mengaliri beban atau load dengan arus. Begitulah keadaan itu terjadi berulang-ulang dalam setiap periode gelombang. Namun perlu dicatat bahwa tegangan yang diproses pada untai flywheel yang terdiri dari L1, C1, dan dioda D1 dipengaruhi oleh perbandingan waktu T-on dan T-off. Adapun tegangan output yang dihasilkan secara praktis akan didapatkan dari perhitungan berikut ini. Tegangan dalam volt dan T dalam second atau detik. Kita ambil contoh hitungan. Berapakah tegangan output jika tegangan inputnya 12 volt sedangkan T-on sama dengan 0,007 second dan T sama dengan 0,01 second? Hasilnya adalah 40 volt. Jadi dengan tegangan input 12 volt dan duty cycle 70%, tegangan output yang dihasilkan adalah 40 volt. Adapun agar bisa terjadi pengontrolan duty cycle, tegangan output di titik Y kemudian diumpan balikan ke input FB atau feedback pada rangkaian generator sinyal melalui pembagi tegangan R1 dan R2. Besarnya tegangan yang diumpan balikan akan menentukan perbandingan T-on dan T-off sehingga tegangan output pun bisa ditentukan besarnya. Jika nilai R1 dan R2 diubah-ubah, maka tegangan output pun berubah-ubah.
Ini adalah contoh boost converter dengan IC LM2577 yang cukup populer dari National Semiconductor dan Texas Instruments. IC ini bekerja pada frekuensi gelombang blok 52 kHz dengan arus maksimal hingga 3 ampere. Ada dua macam model, yaitu yang bertegangan output tetap dan yang bertegangan output adjustable atau dapat diatur. Pada yang bertegangan output tetap atau fixed output voltage, angka di bagian akhir menunjukkan tegangan outputnya. Jika angka di bagian akhir 12, maka berarti ini adalah boost converter untuk tegangan output 12 volt. Jika angkanya 15, berarti tegangan outputnya 15 volt. Jika di bagian akhir tertera ADG, maka tegangan outputnya bersifat adjustable atau dapat diatur-atur. Pada rangkaian yang adjustable, tegangan output bisa didapatkan sesuai yang diinginkan dengan perhitungan berikut ini. Jika diutak-utik, perhitungannya bisa juga jadi seperti ini. Dengan perhitungan seperti ini, kita bisa membuat rancangan boost converter untuk tegangan yang diinginkan dengan hanya merubah-rubah nilai R1. Contoh, berapakah nilai R1 jika tegangan yang diinginkan adalah 12 volt, sedangkan R2 adalah 2 kilo ohm. R1 akan senilai 17,512 kilo ohm. Jika R1 diganti dengan sebuah trim pot atau potensiometer 20 kilo ohm, maka tegangan output bisa diatur-atur antara 1,2 volt hingga 13,5 volt. Ini contoh lain boost converter dengan LM2587 yang juga cukup populer. Ini skematik untuk menaikkan tegangan 12 volt menjadi 24 volt. Dan ini untuk menaikkan tegangan 24 volt menjadi 48 volt. Perhitungan adjustable untuk LM2587 mirip dengan LM2577. Belakangan ini sudah banyak boost converter yang dijual dalam bentuk kit yang sudah jadi. Buck boost converter adalah konverter atau perubah tegangan DC ke DC ke level yang lebih rendah atau lebih tinggi. Buck boost converter merupakan gabungan dari buck converter dan boost converter. Ia dirancang untuk mengatasi masalah naik turunnya tegangan suplai suatu rangkaian yang terlalu lebar. Tegangan output buck boost converter dipertahankan stabil pada level tertentu meskipun tegangan input berubah-ubah dari level tinggi hingga ke level yang sangat rendah. Diagram bloknya kira-kira seperti ini. Transistor yang digunakan bisa dari jenis bipolar dan bisa juga MOSFET. Pada contoh ini digunakan transistor bipolar. Ini adalah diagram blok buck boost converter yang paling dasar. Perhatikan, ada dua transistor di tingkat akhir yang masing-masing basisnya terhubung ke output generator sinyal blok. T1 berperan sebagai transistor buck converter dan T2 berperan sebagai transistor boost converter. L1 berperan ganda, yaitu sebagai induktor bagi sirkuit buck converter dan juga bagi boost converter. Bagaimana cara kerjanya? Begini. Jika tegangan input normal, buck converter akan bekerja. Generator sinyal hanya akan mengeluarkan denyut-denyut blok pada output pertama atau output 1. Tidak ada denyut blok pada output 2. Ketika output 1 mengeluarkan satu denyut positif, T1 akan aktif dan menghantarkan tegangan input ke emitor T1 atau titik X. Harus kemudian mengalir melalui L1 dan menembus D2 hingga mengisi C1 dan mengaliri arus beban atau load. Sesaat pada titik Y terdapat tegangan yang lebih kecil dari titik X. Perbedaan tegangan antara titik X dengan titik Y ini adalah tegangan yang terdapat pada L1 sehingga L1 jadi terenergi. Begitulah yang terjadi pada waktu T-on. Ketika tegangan denyut hilang atau waktu berganti ke T-off, T1 tidak menghantar lagi sehingga pada titik X jadi tidak terdapat tegangan atau bertegangan 0 volt. Namun pada saat yang bersamaan L1 melepaskan energinya sehingga meskipun titik X telah 0 volt, pada titik Y jadi terdapat tegangan dan menembus D1 untuk tetap mengisi C1 dan mengaliri arus beban. Ini terjadi pada waktu T-off. Begitulah dalam satu cycle dan berulang-ulang pada cycle-cycle seterusnya. Manakala tegangan input telah turun pada batas tertentu, output 2 dari generator lalu mulai mengeluarkan denyut-denyut sehingga kedua output serempak mengeluarkan denyut-denyut yang sama.
Ketika T1 aktif, seharusnya pada titik Y terdapat tegangan. Namun karena T2 juga aktif, maka tegangan di titik Y ini digroundkan oleh T2, sehingga praktis menjadi 0 volt. Pada titik Z yang merupakan titik tegangan output, tegangannya juga jadi 0 volt. Sementara itu L1 beroleh tegangan sekitar tegangan pada titik X atau sekitar tegangan input, maka ia pun terenergi. Ini semua terjadi pada waktu T on. Manakala terjadi pergantian ke T-off, kedua transistor tidak aktif. Pada titik X, tegangan menjadi 0 volt dan T2 tidak lagi menggroundkan titik Y. Di waktu yang bersamaan, L1 melepaskan energinya sehingga pada titik Y lalu terdapat tegangan. Tegangan ini menembus D2 dan muncul di titik Z sebagai tegangan output. Adapun besarnya tegangan output secara praktis dapat diketahui dari rumus pendekatan berikut ini. Ini ketika sirkuit buck converter dan boost converter aktif bersama atau T1 dan T2 aktif. Ketika hanya sirkuit buck converter yang aktif, perhitungannya sebagaimana perhitungan tegangan output pada buck converter. D adalah duty cycle, yaitu T on per T. Sebagaimana pada buck converter dan boost converter, besarnya tegangan output dipengaruhi oleh duty cycle gelombang blok. Jika duty cycle bisa dirubah-ubah, maka tegangan output pun dapat diubah-ubah. Pada unit buck converter biasanya dilengkapi dengan sirkuit sensor tegangan input. Sirkuit ini mendeteksi penurunan tegangan input sampai pada taraf tertentu di mana output dua generator sinyal akan mulai memberikan denyut-denyut blok ke T2 atau mengaktifkan sirkuit boost converter. IC Switching Converter MC34063 dari Motorola adalah contoh IC yang dapat diterapkan untuk rancangan buck converter, boost converter ataupun buck boost converter. Begini skematik ketika ia difungsikan sebagai buck converter. Dan begini skematik ketika ia difungsikan sebagai boost converter. Dan ini adalah skematik ketika ia difungsikan sebagai buck boost converter. Transistor T2 yang berperan sebagai transistor boost converter terdapat di dalam internal IC, sedangkan transistor buck converter T1 ditambahkan secara eksternal. Contoh lain buck boost converter adalah IC LTC3780 dari Linear Technology yang cukup populer. IC ini menerapkan pengembangan sistem buck boost converter yang lebih modern, yaitu bidirectional synchronous buck boost converter. Efisiensinya lebih dari 98%. Belakangan banyak dibuat buck boost converter dalam bentuk kit yang sudah jadi dan dijual bebas. Kit ini menerapkan buck boost converter adjustable LM2596 dan boost converter adjustable XL6009 sebagai satu paket buck boost converter. Kit buck boost converter ini menerapkan LTC3780 dengan beberapa booster MOSFET. Mungkin memang tidak masalah jika kita hanya menjadi pembeli atau menjadi target pasar dari orang lain, tetapi tentu lebih baik sekedar kita mengerti dengan apa-apa yang kita beli, kalaulah tidak kita mempunyai rancangan-rancangan sendiri seperti yang dibuat oleh orang-orang lain di luar sana. Sampai di sini, selesai dulu ulasannya. Terima kasih dan semoga bermanfaat.